masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah, doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ceramah subuh atau kultum subuh kali ini tentang jalan menuju surga. Ada dua jalan utama yang bisa kita simpulkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ini merupakan jalan utama dan pertama untuk mendapatkan surga Allah, yaitu berharap dan berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi dibaca, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa kita la'allakum tattaqun, dan ganjaran atau balasan orang-orang yang bertakwa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu tujuan dari ibadah puasa kita ini, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, adalah dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah ini mendominasi segala sesuatu. Karena itu salah satu sifat Allah yang paling menonjol, dan itu disebutkan beberapa kali di dalam surat Al-Fatihah, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sementara sifat yang lain hanya disebutkan sekali. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Diulang, ini menunjukkan bahwa sifat rahmat Allah itu mendominasi, agar para hambanya senantiasa berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah yang kemudian diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah memberikan kesempatan taubat kepada semua orang, termasuk para pendosa, para penjahat, orang-orang yang melakukan kemusyrikan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetap dibuka pintu taubat untuk mereka. Dan ini adalah salah satu dari wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang
Yang pertama adalah menyayangi makhluknya, termasuk menyayangi binatang, lingkungan, dan lain sebagainya. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah bagaimana seorang pelacur yang kemudian dia menyayangi seekor anjing, lalu kemudian dia mendapatkan rahmat Allah, lalu bertaubat dan akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini sudah sangat populer dan kisahnya adalah kisah yang sahih disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yarhamun nas la yarhamullah." Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi. Ini adalah langkah pertama untuk berburu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyayangi makhluk Allah, apalagi manusia, apalagi sesama orang-orang beriman. Kepada manusia saja secara umum Allah memerintahkan kita semua agar kita saling menyayangi, apalagi antar sesama muslim, antar sesama mukmin, terlepas dari organisasinya, terlepas dari partainya, terlepas dari yayasannya dan lain sebagainya. Ketika orang itu berstatus sebagai muslim, mukmin, maka itu kita berkewajiban untuk saling menyayangi. Apalagi keluarga, apalagi anak, apalagi keluarga dekat. Jangan sampai ada KDRT dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang tidak mengerti bagaimana cara meraih atau berburu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan memperlakukan Al-Quran sebagai kitab suci. Jangan memperlakukan Al-Quran seperti buku biasa yang kadang dibaca dan kadang tidak. Al-Quran ini kitab yang sangat istimewa, kitab suci, pedoman hidup kita yang nanti akan memberikan syafaat bukan saja di dunia ini, tapi di akhirat juga akan memberikan syafaat bagi kita, pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa puasa dan Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan pembelaan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita sangat memerlukan pembelaan itu. Puasa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dulu ketika di dunia saya menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari." Kemudian Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, saya belum menahannya dari tidur di malam hari." Dan mudah-mudahan tilawah-tilawah kita yang kita baca di malam-malam Ramadan ini, khususnya di malam sebelum hari yang terakhir ini, nanti akan berbuah syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuah pembelaan bagi orang yang membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Tentunya tilawah yang kita lakukan adalah langkah pertama untuk memotivasi kita agar kita mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarakun, diberkahi. Dan ini buku kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak sama dengan buku yang lain. Buku yang baik boleh tidak kita baca, tidak rugi kita tidak membaca buku lain. Tapi kalau tidak membaca kitab Al-Quran, kita akan merugi dunia dan akhirat, karena kita tidak mengerti kitab yang menjadi pedoman hidup kita. Karena itu
Allah kemudian memerintahkan fattabi'u, ikuti aturan, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, pasti kamu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara atau langkah kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naml ayat 46, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, perkataan salah seorang nabi kepada kaumnya, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati, kenapa kamu terburu-buru melakukan perbuatan dosa dan tidak melakukan kebaikan? Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan. Ini artinya tidak sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim, tetapi itu adalah langkah awal untuk bertaubat dan memperbaiki diri kita dan meninggalkan segala keburukan yang kita lakukan. Pasti kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin masuk surga, maka harus perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan. Bahkan taubat yang terbaik bagi kita adalah taubat bukan dari maksiat, tetapi dari perbuatan baik menuju perbuatan yang lebih baik, meningkatkan kebaikan. Itu juga bagian dari taubat kita, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah memerintahkan taubat kepada orang-orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka bertaubatlah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi dan para sahabat pun diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi diperintahkan bertaubat, padahal Nabi itu maksud tidak punya dosa, dilindungi oleh Allah dari dosa, tapi diperintahkan juga oleh Allah agar bertaubat. Di surat At-Taubah di ayat-ayat yang terakhir itu adalah Allah menyebutkan agar Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan taubat kepada Allah. Para ulama menjelaskan taubatnya Nabi tentu berbeda dengan taubatnya orang lain. Taubatnya Nabi itu karena meninggalkan sesuatu yang paling utama, dan itu bagi Nabi, karena itu Nabi maka perlu ditaubat. Nah, karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini taubatnya bukan dari dosa dan maksiat, tetapi dalam rangka meningkatkan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih besar. Dan saya kira itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan, banyak keutamaan-keutamaan yang kita tinggalkan sehingga kita memerlukan taubat dalam rangka meraih rahmat Allah agar kita berhak menjadi orang-orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa yang pertama kali diminta oleh Ashabul Kahfi adalah permohonan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan lupa setiap saat setelah selesai sholat memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu di antara doa dalam duduk antara dua sujud di antaranya adalah warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Ada doa di antara salah satu pilihan doa warhamni warzuqni,
kita diajari oleh Rasulullah SAW agar memohon doa di saat kita melaksanakan sholat itu, karena penting. Seperti tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ternyata yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan semata-mata amal, tetapi lebih bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di antara perbuatan yang akan mengundang rahmat Allah adalah selalu memudahkan orang dalam segala urusan. Jangan melaksanakan prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, ini orang yang tidak mengerti. Karena ketika kita memudahkan urusan seseorang, itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doa Rasulullah itu makbul, pasti diterima oleh Allah. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah bersabda, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ini kan doa dari Rasulullah SAW yang pasti dikabulkan. Rahimahullah rajulan, semoga Allah merahmati seseorang samhan idabah, yang mudah toleran kalau menjual, wa idastar kalau membeli. Kadang-kadang kalau kita nawar tukang sayur, kita mendengarnya nggak tega. Sudah murah masih ditawar lagi, kadang-kadang maksa. Uangnya dilemparkan, ya sudah Pak, ini aja. Padahal penjualnya belum ridho. Seharusnya justru kita sampai memudahkan orang, beri kelebihan, bahkan seharusnya hal-hal yang seperti ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita menjual, memudahkan, atau urusan di kantor kita mudahkan orang. Jangan yang mudah malah dibuat sulit, yang seharusnya bisa dipermudah, malah kemudian syaratnya dipersulit. Syarat membuat paspor itu hak semua orang, malah dipersulit. Mau umroh harus punya rekomendasi dari ini. Kenapa tidak dipermudah? Apalagi orang mau ibadah, sudah tahu orang itu tua, tidak mungkin mau melakukan perjalanan ke mana. Jelas-jelas mau orang harus dipermudah. Tapi kalau tidak membaca hadis ini, nah itu akan kemudian tidak akan menjadi mempersulit orang. Padahal kalau dipermudah, masya Allah, rahmat Allah yang akan didapatkan, dan dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samman idza ba'a wa idza ishtara wa idza qala, kalau meminta atau menagih dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa langkah. Tentu masih banyak lagi di dalam Al-Quran, banyak ya, ayat-ayat yang ditutup dengan la'allakum turhamun, la'allahum yurhamun, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti hal-hal yang disebutkan sebelumnya itu adalah langkah untuk meraih rahmat Allah yang sangat penting, menjadi syarat utama untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langkah yang pertama. Jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah meneladani karakter para penghuni surga. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan karakter, sifat para penghuni surga. Nah, itu kita bisa kita data di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa saja sifat-sifat dan karakter para penghuni surga itu, lalu kemudian kita coba untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau ingin mendapatkan surga Allah, maka teladanilah karakter-karakter para penghuni surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan al-muttaqun, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as-salihun, orang-orang yang jujur, senantiasa
menjaga kejujuran. Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumun yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Allah berfirman, hari ini adalah hari di mana kejujuran seseorang itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Di hari kiamat, saat kita sangat memerlukan pembelaan, kejujuran kita itulah yang akan sangat bermanfaat nanti di akhirat. Bahkan ini menjadi karakter penghuni surga. Dan menariknya, Allah menyebutkan semuanya dalam bentuk isimul fa'il. Artinya, ya, al-muttaqun, as-shadiqun, at-taibun. Ya, bukan saja yang takun, tapi al-muttaqun, as-shadiqun. Apa artinya? Artinya karakter ini sudah menjadi karakter yang menyapu dalam diri mereka, mendarah daging. Mereka tidak bisa dipisahkan dari sifat-sifat itu. Tidak ada unsur waktu lagi. Mungkin hari ini jujur, besok tidak. Bukan. Tetapi sudah as-shadiqun. Karakter itu sudah menyatu dalam kehidupan mereka. Sehari 24 jam, dimanapun mereka selalu menjaga kejujuran itu. At-taibun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Al-abrar, orang yang banyak melakukan kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin mizajuha kana mizajuha kafura. Orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan itu, mereka minum dari minuman yang bercampur-campur di surga. Kemudian di surat Al-Mu'minun juga Allah menyebutkan sejumlah karakter penghuni surga. Mereka adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Coba kita latih, ya, ketika melaksanakan sholat untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Dan kekhusyuan ini kadang kalau kita berbicara tentang pahala, bisa lebih banyak mendapatkan pahala ketimbang orang yang orientasinya kuantitas. Kita bisa bayangkan antara orang yang mungkin hanya sholat berapa? 4 kali salam, atau mungkin 2 rakaat tapi khusyuk dan bisa membaca ayat yang panjang, dibandingkan dengan orang yang tarawih di mana, di Jawa Timur. 23 rakaat dilakukan hanya 7 menit. Bisa dipastikan yang lebih banyak pahalanya yang 2 rakaat, tapi dia bisa khusyuk dan bisa berdiri dalam sholat. Itu sebabnya Allah menyebutkan tentang kekhusyuan ini penting. Jadi jangan selalu berorientasi pada kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Tentu yang paling ideal adalah kualitas dan kuantitas. Kalau tidak bisa, utamakan kualitas. Karena kalau bicara pahala akan lebih banyak yang berkualitas ketimbang yang lebih banyak tapi tidak berkualitas. Nah, itulah makna dari khusyuk yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang berpaling dari al-lagwi, hal yang sia-sia. Sudah tidak ada lagi orang-orang ahli jannah itu dalam benaknya sudah tidak ada lagi pikiran perbuatan sia-sia. Tidak pernah terpikir, tidak ada kamusnya dalam benaknya itu kata-kata maksiat, sia-sia. Semuanya menjadi amal soleh, semuanya menjadi kebaikan. Kemudian alladzina hum lizakati fa'ilun, yang melaksanakan zakat. Alladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yang menjaga amanah mereka. Ketika diberi amanah apapun, baik itu amanah di kantor, amanah di rumah tangganya, bertanggung jawab. Itu penghuni surga. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun, dan menjaga sholat. Kemudian juga disebutkan kan qalilan minal laili ma yahjaun, mereka itu sedikit tidur. Nah, coba kita sudah sering membaca ayat ini adalah karakter penghuni surga. Mereka sedikit tidurnya.
Di bulan Ramadan ini kita sudah dilatih oleh Allah untuk mencoba mengurangi tidur, untuk mencoba menerapkan karakter penghuni surga. Dan ini kalau kita lanjutkan, insya Allah kita berdoa besar untuk menjadi ahli jannah. Karena ahli jannah itu salah satu karakternya sedikit tidur di waktu malam. Dan ini harus menjadi salah satu program dalam kehidupan kita, bagaimana kita, apalagi kalau sudah agak tua seperti saya, mungkin kebutuhan tidurnya sudah berkurang. Manfaatkan waktu malamnya untuk banyak beristighfar kepada Allah, beribadah dan lain sebagainya. Dan dengan itu mudah-mudahan kita berhak menjadi ahli jannah. Itulah diantara dua jalan utama untuk menuju surga Allah. Yang pertama, berburu rahmat Allah, dan itu sarananya diberikan sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Hampir seluruh ibadah yang ditetapkan oleh Allah, khususnya yang ayat-ayat yang menyebutkan la'allakum turhamun, itu diperkuat, dipertajam, diperbanyak di situ. Berarti itu amal ibadah yang akan berbuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mencoba meneladani karakter para penghuni surga. Semoga kita semuanya termasuk min ahli jannah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.